Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 1 Maret 2023. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bersehati. Bersehati. Firman Tuhan terambil dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan ini sebagaimana rancangan Allah, bahwa kami dipanggil untuk bersehati, untuk rukun, untuk saling menolong dan bekerja sama dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa musibah yang besar dalam hidup manusia? Tentunya sahabat seperjalanan bisa menjawab banyak aspek, mungkin peperangan, mungkin sakit penyakit, mungkin juga kemiskinan, mungkin juga hal-hal lain. Namun ada sebuah musibah besar adalah di dalam relasi hubungan manusia, yaitu tatkala tidak bersehati. Sewaktu Adam dan Hawa tidak bersehati dengan Allah, di sanalah musibah terjadi. Sewaktu kemudian Kain dan Habel sebagai adik kakak yang seharusnya rukun dan harusnya bersehati, di sanalah pembunuhan terjadi. Sewaktu Yusuf dan keluarganya, adik kakaknya keseluruhan, tidak kemudian saling memiliki, yang ditimbulkan adalah iri hati dan bentuk tidak ada kesehatian, maka di sanalah bagaimana saudaranya sendiri yang Yusuf itu dibuang, dijual, dimasukkan ke dalam sumur kering. Itu semua yang terjadi di dalam Alkitab tentang arti bersehati. Dalam kehidupan kita pun sama-sama demikian. Kalau tidak bersehati, maka berarti kekuatan yang ada pada diri masing-masing bukan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menolong, tapi yang terjadi adalah saling menghancurkan. Betapa bahayanya dan sebuah musibah. Orang yang seharusnya menjaga, yang melindungi, mengayomi, memberi rasa aman, justru yang bersangkutanlah yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Berapa banyak ayah kandung justru memperkosa anak perempuan sendiri. Berapa banyak seorang ibu yang kemudian juga menyiksa, memukul anaknya sendiri. Sahabat seperjalanan, dengan media sosial yang sedemikian bertebaran, bukankah sering melihat perlakuan-perlakuan yang seperti demikian? Mengapa, pertanyaannya, seseorang itu tidak bisa bersehati? Karena tentu sangat tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Kalau yang ada di dalam hatinya adalah keburukan, maka yang dilakukan pun adalah keburukan. Kalau yang ada di dalam hatinya adalah kebencian, maka tindakan-tindakan kebencian adalah bisa merugikan, bisa memfitnah, bahkan bisa menghancurkan, bahkan bisa membunuh. Karena kebencianlah seseorang bisa menyiramkan bahan kimia kepada wajah seseorang. Karena kebencian dan rasa sakit hatilah seseorang bisa melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan dalam Amos 3:3? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Arti berjanji di sini adalah bersehati. Seseorang yang bersehati, maka janjinya adalah janji yang akan ditepati, yang akan diperjuangkan, dan akan diwujudkan. Bukankah hidup kita semuanya bergantung dengan perjanjian-perjanjian? Sekalipun perjanjian yang sudah ditulis di atas materai, sudah disaksikan bahkan oleh lembaga hukum, pernikahan, perjanjian bisnis, apapun juga, tatkala tidak bersehati, di mana hati yang seharusnya dipenuhi dengan hal-hal yang benar, yang kudus, yang tulus, tapi kemudian diisi dengan semua perkara-perkara yang buruk, maka yang terjadi adalah musibah, yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan yang dialami. Sahabat seperjalanan, marilah kita belajar dalam setiap kehidupan kita
bahwa ada perjuangan yang perlu kita lakukan, yaitu membina kerukunan. Di dalam rumah tangga, jadilah orang tua yang bijaksana, jangan pilih kasih. Karena ketidakbijaksanaan dan pilih kasih akan menimbulkan perperangan, pertempuran, saling sikut, saling menjatuhkan di antara anak satu dengan yang lain. Yang satu merasa sebagai anak emas, yang satu merasa sebagai anak tiri. Kalau sudah perasaan seperti demikian, yang satu merasa superior dan yang lain merasa inferior, maka terjadilah perkara-perkara yang tidak baik. Bagaimana menciptakan suasana bersahati? Maka itu sangat dibutuhkan bagi setiap sahabat perjalanan, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang bisa menegakkan keadilan, dan pribadi-pribadi yang menjaga bahwa hatinya semata-mata diserahkan kepada Tuhan dan tidak diserahkan kepada hawa nafsu. Suatu hati kita diserahkan kepada Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi dengan semua perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang indah. Kalau hati sudah perkara indah, mulia, dan benar, maka yang keluar pun adalah perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang mulia, dan perkara-perkara yang agung. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau ada banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi di sekitar kita, mungkin terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan, atau mungkin terjadi kepada pihak orang lain, maka perjuangan yang harus dilakukan adalah seperti yang firman Tuhan katakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kesehatian berjalan bersama. Maka kita boleh menggambarkan ilustrasi seperti sepasang kaki. Sepasang kaki itu berjalan. Kalau kita lihat kaki kiri dan kaki kanan, dan masing-masing sebagai pribadi yang bisa berbicara, coba kita lihat bagaimana mereka bersehati. Posisinya berbeda, satu kanan satu kiri. Mereka bersehati berjalan. Kalau yang kaki kiri ke depan, maka yang kaki kanan pun ke depan. Tidak mungkin satu ke depan satu ke belakang. Dan yang menariknya, bersehati itu berarti menanggung beban secara bersama dan bergantian. Bagaimana kaki berjalan itu selalu kanan kiri. Kalaupun kiri dulu, pasti yang berikut kanan. Dan kalau sudah kanan, pasti yang berikut adalah kiri. Itu adalah keadilan. Kalau kemudian berjalan dengan pola berbeda, dua kali kanan satu kiri, itu namanya bukan berjalan, itu namanya menari. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berdoa untuk semua lingkup yang terdekat di dalam diri kita, dimulai dari setiap sahabat seperjalanan juga. Biarlah kita memiliki hati yang bersih, hati yang benar, dan hati yang bijaksana. Sehingga sewaktu kita mengekspresikan seluruh kehidupan kita kepada orang lain, kepada keluarga, kita menjadi orang-orang bijaksana yang bisa menimbulkan kesehatian, yang bisa menimbulkan kerukunan, yang bisa menimbulkan keindahan di dalam lingkup orang-orang yang ada dalam pengaruh kehidupan setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan untuk setiap keretakan hubungan yang buruk yang ada pada saat ini. Mungkin engkau penuh dengan tangisan air mata, atau air matamu sudah kering. Berdoalah agar Tuhan memulihkan seluruh relasi-relasi yang rusak, yang terputus, yang pecah. Maka kuasa Tuhan akan sanggup memulihkannya. Di atas semuanya itu, kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kesehatian, kerjasama, saling topang menopang dan saling menolong menjadi nilai hidup dan nafas hidup yang kita jalani. Saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan memiliki kerukunan dan kesehatian di dalam aspek apapun juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berikan kepada kami hati yang selalu bersehati di dalam kasih setia Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tetap selalu bersehati dan Tuhan dimuliakan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.